Baik, untuk berikutnya kita akan mengerjakan kolom tarif per hari. Jadi di sini sama, kita akan gunakan fungsi VLOOKUP. Yang tadi udah pernah dipakai, berarti VLOOKUP ada di recently used. Kodenya ada di mana? Di sini, karena baris ke-6, kodenya ada di sini di A6. Klik aja, muncul Echo 2, tabel array-nya data 1. Kemudian, kolom index number-nya, kita lihat tarif itu ada pada kolom kedua. Berarti kolom index number-nya di sini diisi angka 2 karena kita mau memunculkan tarif. Kemudian ini false. Kita copy. Oke, berhasil, rumusnya jalan. Untuk mengerjakan lama menginap, di sini kita akan tambahkan 2 kolom untuk memudahkan pengerjaannya. Kita insert 2 kolom. Kemudian yang atas ini kita merger. Jadi lama menginap ini ada 3 kolom. Agar nanti tulisannya menjadi 6 hari. Untuk yang pertama kita hitung dulu berapa lama dia menginap. Itu sama dengan, kemudian klik tanggal perginya, dikurangi atau strip, klik tanggal datangnya. Setelah itu di enter. Nah, kalau munculnya seperti ini, kita perbaiki dulu ini menjadi number. Nah, jadi dia formatnya format number. Ingat ya, diulang. Jadi kalau setelah kita kurangi dia kok munculnya tanggal, berarti formatnya kita rubah menjadi format number. Nah, kalau udah seperti ini baru bisa kita copy atau kita tarik. Kemudian di sini kita kasih tulisan hari. Setelah itu, biar dia jadi 6 hari kayak gini, kita akan gabung 4 dan hari. Caranya sama dengan klik ini, G6, kemudian simbol dan, klik lagi hari. Enter. Oke, jadi 4 hari. Tapi kalau kita perhatikan, antara angka dan hurufnya itu terlalu mepet. Jadi harus kita kasih spasi. Maka tulisan hari ini kita kasih spasi di depannya. Di sini kita kasih klik dulu, kemudian kita kasih spasi. Enter. Nah, dia jadi misah kayak gini. Kalau udah, kita copy ke bawah, copy rumus, blok dulu. Kemudian kita copy rumus ke bawah. Oke. Hanya saja yang bisa kita kalikan nanti hanya kolom yang G. Kolom yang angka. Sedangkan yang ini, kolom I itu tidak bisa kita kali karena ini kombinasi huruf dan angka, itu berarti dibaca sebagai huruf oleh Excel-nya. Gitu. Untuk mengerjakan tagihan. Nah, di tagihan ini di soal menyebutkan tarif dikali dengan lama menginap. Berarti ini sama dengan tarifnya ini 400 dikali itu bintang, lama menginap yang ini ya, yang angka 4. Setelah itu di enter. Kemudian kita copy ke bawah. Ya, berhasil. Untuk pajak. Untuk pajak, di sini disebutkan pajaknya di soal, disebutkan pajaknya jika kamar single 5%, jika kamar double 10%. Jadi pajaknya ada 2 macam, 5% dan 10% dikali tagihan. Nah, untuk membaca single dan double, itu ada di kode kamar. Ada angka 1 dan 2 di ujung ini. Jadi, karena jawabannya ada 2,
5 dan 10%, maka kita akan gunakan fungsi if. Jadi kita panggil fungsi if, logical if. Jadi if itu digunakan jika jawabannya itu ada dua macam. Benar, salah, iya, tidak, laki-laki atau perempuan. Jadi itu kalau ada dua jawaban, maka kita akan gunakan fungsi if. Nah, di sini jawabannya kan ada dua, 5% dan 10%. Karena pajak ini nanti rupiah, berarti 5% kita kalikan dengan tagihan, atau 10% kita kalikan dengan tagihan. Nah, jadi ini dua kemungkinan jawabannya. 5% kali tagihan atau 10% kali tagihan. Yang menentukan dia single atau double itu adalah huruf atau angka terakhir pada EXC ini. Maka di sini kita gunakan fungsi write untuk ngebaca angka 1 dan 2-nya. Panggil fungsi write dari sini, more function. Kemudian logical testnya kita rubah menjadi all. Cari write dia urut abjad. Write, ini dia. Nah, fungsi write itu yang pertama teks. Jadi kodenya yang mau dicari yang ada di mana? Klik selnya yang ini. Kita ngerjakan baris ke-6, berarti kode pada baris ke-6 itu ini. Kita hanya mau ngambil angka 2-nya ini. Berarti ada satu karakter yang mau kita ambil. Satu. Setelah itu, jangan langsung di OK, tapi kita kembali ke fungsi if. Kita klik if yang di atas ini. Nah, ini kemudian kita kasih sama dengan tanda petik 1. Ya, jadi sama dengan ini tanda petik 1. Jadi tanda petik yang mengawal angka 1. Nah, jadi dia ngebacanya di sini adalah 1 itu huruf bukan angka. Kemudian kita klik OK. Kalau pagar berarti di sini kurang lebar. Coba kita copy rumusnya. %, dan 10%. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada kesalahan. Dilihat, ini 16 juta pajaknya. Yang ini single 520. Berarti ini 5% dari ini benar. Kenapa ini bisa salah gitu ya? Coba kita lihat, kita klik dulu. Kemudian kita buka rumusnya pakai insert function. Nah, kita coba cek kesalahannya ada di mana. Ini ngebaca 1 false benar. 5%. Nah, di sini salahnya ini cuma angka 10. Jadi kita kasih persennya. 10% kali J6. Baru kita klik OK. Kita copy lagi rumusnya karena ini rumus yang benar. Nah, berarti rumusnya udah jalan. Di sini kita juga harus teliti. Coba kita perhatikan ini single setengah persen, berarti angkanya berbeda. Tagihan dan 5% ya, berarti setengahnya dari ini angkanya. Kalau yang double angkanya sama, 54, 54. Oke, berarti rumusnya jalan. Bagaimana kalau misalnya kita salah rumusnya kayak tadi ya? Kita perbaiki cara perbaikannya. Klik sel yang ada rumusnya, kemudian klik insert function. Kemungkinan kesalahan itu ada di sini juga. Jadi lupa ngasih tanda petik, cuman ngasih angka 1 aja. Tidak ada tanda petiknya. Apa yang terjadi coba kita lihat. Kita copy. Nah,
Kalau tidak ada tanda petiknya, maka semuanya nanti akan dikalikan dengan 10%. Perhatikan nih angkanya sama. Semua sel pajak itu sama. Berarti dia pengalinya 10% semua. Nah, jadi kita perbaiki, itu kesalahannya ada di sini, tanda angka satunya tidak diapit tanda petik. Nah, jadi angka satunya harus diapit tanda petik seperti itu. Setelah kita perbaiki rumusnya, kita copy kembali. Yaitu untuk pajaknya. Kemudian untuk potongan. Untuk potongan ada 3 macam potongannya. Di sini potongan 5%, potongan 3%, dan tanpa potongan. Jadi ada 3 potongan, 5%, 3%, dan tanpa potongan. Yang menentukan potongan itu adalah lama menginapnya. Lebih dari 10 hari potongannya 5%. Lebih dari atau sama dengan 6 hari potongannya 3%. Dan selain itu 0. Jadi kalau dia antara 1 sampai 5 hari nggak ada potongan. Nah, karena ini jawabannya ada 3, 5, 3, dan 0, maka kita bisa gunakan fungsi if, tapi kita tumpuk 2 if. Jadi kalau satu if itu jawabannya ada 2, kalau ditumpuk 2 if, maka jawabannya ada 3. Cara pengerjaannya, kita panggil fungsi if. Kita ambil yang syarat terjadinya potongan 5% dulu. Jadi ini untuk syarat terjadinya 5% ya. Jadi potongan 5%, 5% dikali dengan tagihan. Nah, agar 5% dikali tagihan ini terjadi, syaratnya adalah kita klik di logical test. Ini lama menginap harus lebih dari 10. Nah, jadi kalau G6-nya lebih dari 10, maka nanti potongannya 5%. Kemudian, kita klik value if false-nya. Ketika kita sudah ngeklik value if false, kita panggil fungsi if lagi. Kita perhatikan di sini, di bar formulanya, if-nya ada 2. Sekarang kita tulis syarat terjadinya diskon 3%, lama menginap, lebih dari sama dengan 6. Maka dia akan dapat potongan 3% dikali dengan tagihannya. Yang 5% udah ditulis, yang 3% udah. Sekarang yang ketiga itu tidak ada diskon, berarti 0. Nah, jadi kita perhatikan di sini if-nya ada 2. Ini if yang pertama. Di bagian false-nya kita panggil if yang kedua. Kemudian kita oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini tidak ada diskon. Coba kita cek, oh cuman 4 hari. Benar, 4 hari nggak ada diskon. Coba kita copy rumusnya. Rumusnya jalan. Biar rata, ini kita buat fungsi accounting. Fungsi kurensi. Biar rata dia, biar bagus. Kemudian untuk total bayar. Total bayar, jadi kita mengelola 3 kolom ini, tagihan, pajak, dan potongan. Berapa yang harus dibayar jika ada tagihan, pajak, dan potongan? Jadi sama dengan tagihan ditambah, kalau pajak itu nambah pembayaran, ditambah pajak dikurangi dengan potongan. Kita perhatikan di sini biru tambah merah dikurang ungu. Enter. Kemudian kita copy rumusnya ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini masih ada, ini kolom G dan H, ini kita sembunyikan. Caranya kita blok G dan H, kemudian klik kanan, hide. Tabelnya udah jadi seperti ini.
Jadi di sini kita gunakan fungsi VLOOKUP untuk kelas kamar dan tarif per hari. Kemudian untuk ngitung pajaknya, tadi kita gunakan fungsi if. Dan untuk menghitung potongan, kita gunakan fungsi if yang ditumpuk. Mungkin itu saja cara pengerjaan atau penjelasan pengerjaan soal Excel di soal yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.